Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya kabarnya semua baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalian kesini itu dipaksa atau kalian kesini itu secara sukarela? Sukarela, Ibu. Oke, jadi di layanan bimbingan kelompok ini itu ada beberapa asas dan salah satunya adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yang dipakai untuk bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya Ibu mau pilih salah satu di antara kalian dulu, siapa yang mau memimpin doa sebelum kita memberikan layanan. Baik, Bu. Oke, Adam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adam. Nah, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Kalian dengar namanya dan menjawab. Oke? Iya, Ibu. Oke, yang pertama Muha Adam, Hadir, Bu. Siti Rahma, Hadir, Bu. Anissa, Bu. Nurul Amalia Salim, Hadir, Bu. Amalia Ramadhani, Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi hari ini tuh Ibu memberikan layanan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita masuk ke layanannya, Ibu mau berikan ice breaking dulu untuk menguatkan hubungan kalian dalam proses layanan kedepannya. Oke, jadi ice breakingnya Ibu itu adalah pertama, kalian tepuk dulu pahanya 1 kali, terus kalian tepuk tangan 1 kali, terus kalian petik jari kanan, terus sebutkan namanya dan petik yang ke kiri, tangan kirinya itu sebutkan nama temannya. Tapi kecuali kalau Adam, karena Adam pertama, jadi Adam itu sebutkan namanya saja. Contoh, perkenalan dimulai. Adam gitu. Oke, semuanya paham semua? Paham, Ibu. Bu. Jadi saya sebutnya Adam Sira. Oke, dan begitu pun selanjutnya kayak Sira Nisa kayak gitu. Oke, paham semua? Paham, Bu. Ya, betul. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Perkenalan Dimulai. Adam. Salah, Adamnya itu 2 kali. Pertama, tepuk pahanya 1 kali, terus kedua tepuk tangan 1 kali, terus petik jarinya Adam gitu. Iya. Oke, ulang dulu ya. Oke, konsentrasi semua. 1, 2, 3. Perkenalan Dimulai. Adam. Adam Sira. Sira Nisa. Nisa Amel. Amel. Hitam Salah. Kita tidak fokus. Oke, diulang lagi 1 kali ya. Diulang lagi 1 kali. Oke, diulang lagi 1 kali. 1, 2, 3. Perkenalan dimulai. Adam. Adam Sira. Sira Nisa. Nisa Amel. Amel. Amel Mita. Oke. Oke, Ibu mau tanya, sudah semangat semua? Sudah, Ibu. Oke, jadi hari ini tuh Ibu berikan bimbingan kelompok dengan tujuan yaitu untuk kalian meningkatkan kesadaran diri kalian itu memahami dampak dari perilaku agresif. Nah, peserta didik akan
mengendalikan emosi dan berperilaku secara konstruktif. Oke, jadi hari ini tuh Ibu akan memberikan layanan bimbingan kelompok terkait tentang layanan yang sudah ada diberikan sama Ibu ya di grup-grupnya. Nah, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah, di antara kalian itu pernah melakukan perilaku yang dapat merugikan orang lain? Pernah, Bu. Pernah. Nah, Ibu mau tanya, kalau kalian melakukan hal tersebut itu karena apa? Oke, Miftah. Saya tuh Ibu pernah jengkel kak sama temanku Ibu karena semuanya barang-barangku jadi pukul di temanku Ibu sampai kenapa? Merugikan orang lain kita Bu. Itu salah satu bentuk yang merugikan orang lain. Karena Miftah ini jengkel, disembunyikan barang-barangnya, makanya dia melakukan hal tersebut. Ada yang lain selain jengkel? Saya Bu, Oke, Nurul Amalia Salim. saya pernah Bu waktu itu tidak dipukul Bu, cuma aku kata-kata lagi karena marah Bu. Emosi Kak juga karena selalu kena pancing-pancing. Kan ini kayak dibilang ada tugas kelompok begitu Bu, dan saya kadang fokus main HP, terus ditegur sembarang kita bilang, jadi jengkel mah aku kata-katain sampai menangis gitu. Oke, jengkel juga karena dikata-katai. Terus juga Nurul Amalia Salim ini dia melakukan karena dia ditegur pada saat proses pembelajaran. Oke, ada yang lain? Oke, tidak ada lagi nih. Nah, jadi kalian itu melakukan perilaku yang dapat merugikan orang lain itu karena jengkel, karena marah, ya kan tentu. Marah, jengkel, emosi, ya kan? Itu semua yang menjadi faktor-faktor kalian melakukan hal tersebut. Nah, dan juga hal tersebut itu termasuk dari perilaku agresif. Ada yang pernah di sini dengar itu perilaku agresif itu seperti apa? Tidak pernah Bu. Oke, perilaku agresif merupakan tindakan kalian atau perilaku kalian yang dimasukkan untuk menyakiti orang lain secara fisikal, secara psikis. Nah, perilaku agresif ini dilakukan dengan bentuk verbal maupun non-verbal, verbal atau fisik, yang dilakukan untuk tujuan sebagai pelampiasan kemarahan. Jadi ketika kalian itu marah, kalian merugikan orang lain karena melampiaskan kemarahan tersebut, emosi kalian ke orang lain. Nah, selain itu, bentuk dari perilaku agresif ini seperti yang Ibu bilang tadi ada verbal dan fisik. Nah, perilaku agresif ini secara fisik yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan penyerangan secara fisik sebagai ekspresi kemarahan seperti melukai dan menyakiti orang lain secara fisik. Nah, kedua adalah perilaku agresif ini secara verbal, yaitu kecenderungan untuk menyerang seseorang atau orang lain untuk memberikan stimulus yang merugikan dan menyakiti orang lain secara verbal, kayak mengata-ngatai temannya dengan kalimatnya. Nah, dari kasus yang tadi Miftah, dia memukul temannya, itu termasuk bentuk-bentuk perilaku agresif yang fisik atau non fisik atau verbal. Fisik Ibu, karena dia memukul temannya sampai berdarah, berarti merugikan temannya. Betul, beri aplaus dulu untuk Nurul. Oke, betul sekali yang dibilang temannya Nurul Amalia Salim. Dari kasus dari temannya ini Miftah pernah memukul temannya sampai dia berdarah. Nah, itu termasuk dari perilaku agresif yang fisik. Nah, yang kedua dari kasus dari saudari Nurul Amalia Salim sendiri, dia mengata-ngatai temannya, dia berteriak-teriak sama temannya, pokoknya melukai hatinya temannya dengan kalimat-kalimat. Nah, Ibu mau tanya ini, bentuk perilaku agresifnya dari Nurul Amalia Salim ini apa?
fisik atau verbal? Verbal Bu. Nah, ada yang bisa berikan penjelasan kenapa bisa verbal? Saya Bu. Oke, duluan Siti Rahma. Siti Rahma coba jelaskan. Jadi perilaku dari Nurul Amalia Salim ini menurut saya itu verbal karena dia menggunakan kata-kata Bu dan merugikan temannya karena temannya ini akan merasa tersakiti dengan Oke, betul, karena dia menggunakan kalimatnya dengan menyakiti temannya. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, kalian sudah paham kan tentang pengertian dari perilaku agresif ini dan juga bentuk-bentuknya. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab perilaku agresif. Nah, seperti yang ada di HP kalian yang sudah Ibu berikan di grup, itu penyebab perilaku agresif yang dilakukan oleh peserta didik yaitu sebagian besar itu disebabkan karena karakter dari peserta didik itu sendiri. Dia mungkin cenderung keras, terus cenderung menganggap bahwa perilaku dia melakukan itu karena wajar gitu. Terus kedua, memandang bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk candaan semata-mata. Dan yang ketiga, selanjutnya adalah secara fisik. Dia menyakiti orang lain secara fisik, tidak mempertimbangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut. Kurangnya dari pengawasan dan juga perhatian dari orang tua itu juga termasuk dari faktor penyebabnya. Nah, intinya itu adalah kalian harus paham bahwa faktor penyebab dari perilaku agresif ini yang pertama adalah internal dan yang kedua adalah eksternal. Di mana internal ini adalah dari diri kalian. Mungkin seperti yang Ibu jelaskan tadi, mungkin ada memang karakter dari peserta didik itu yang sendiri itu memang keras orangnya dan juga cenderung menganggap bahwa perilaku yang dia lakukan itu adalah sebuah hal yang wajar dan cenderung menganggap bahwa itu adalah hal candaan saja. Yang kedua adalah eksternal, di mana faktor penyebab ini itu dari lingkungan kalian, entahkah itu lingkungan pertemanan kalian di sekolah, lingkungan pertemanan kalian di luar sekolah, lingkungan di rumah kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, dan itu yang menjadi sebuah faktor juga penyebab perilaku agresif itu muncul yang ada pada diri kalian. Nah, selanjutnya adalah upaya menangani perilaku agresif. Nah, Ibu mau bertanya lagi nih, adakah di antara kalian ketika kalian merasa bahwa dia sudah melakukan perilaku agresif, adakah kalian berusaha untuk menghentikan atau menangani perilaku agresif itu? Kalian itu melakukan hal apa? Coba, ada yang pernah melakukan itu? Berusaha? Saya Ibu. Oke, Miftah, dengan cara apa nak Miftah? Dan saya itu Bu biasa lagi ke kayak mengontrol di emosiku Bu. Maksudnya kayak kalau ini temanku kayak ganggu kak atau sembunyi begitu barangku atau kayak yang intinya yang bermaksud mengganggu saya itu saya itu lebih kayak mengontrol emosiku untuk tidak menanggapi, tidak emosi sama dia. Yang mana kalau saya emosi itu Bu kan bisa saja berakhir kayak merugikan dia karena bisa saja saya pukul orang itu. Oke, itu upaya dari saudari Miftah. Dia bisa mengontrol emosinya. Nah, yang selanjutnya, adakah di antara kalian yang pernah berusaha untuk tidak melakukan perilaku agresif ini? Melakukan, oh saya marah, saya harus seperti apa? Oke, kalau Nurul Amalia Salim, jelaskan coba. Saya sendiri Ibu mencoba untuk mengontrol diri sendiri agar lebih tidak mudah terpancing. Kalau kan itu Bu waktu itu masalahnya kan dia bertegukan demi kebaikan dia juga karena sedang kerja kelompok. Jadi wajar menegur begitu Bu. Jadi itu mungkin salahku sendiri karena main HP pada saat kerja kelompok. Jadi mencoba Kak untuk mengontrol diri supaya tidak gampang lagi dikata-katai orang lain, supaya tidak menyakiti orang lain. Oke, dia
Kalau dari jawaban Nurul Amalia Salim ini, dia berusaha untuk mengontrol dirinya, dia berusaha untuk melihat ya situasi yang ada gitu. Jadi mulai dari jawaban dari Miftah ini dia mengontrol emosi, terus kedua dari jawaban dari Nurul Amalia Salim dia melihat situasi dulu, terus yaitu mengontrol diri dia tempatkan di mana situasinya. Nah, itu tadi. Nah, jadi upaya itu dapat menangani perilaku agresif yang ada pada diri kalian. Nah, Ibu jelaskan lagi. Yang pertama adalah kenali dan pahami pemicu agresif tersebut. Identifikasi situasi, pikiran, dan juga emosi yang memicu reaksi agresif dalam diri kalian. Yang kedua adalah sadar tanda-tanda fisik seperti detak jantung yang meningkat atau ketegangan otot saat merasa marah. Yang kedua adalah kembangkan keterampilan manajemen emosi. Praktikkan teknik relaksasi seperti pernafasan dalam, meditasi, terus sudah itu visualisasi. Terus lakukan aktivitas fisik seperti olahraga ataupun berjalan kaki untuk meredakan emosi yang negatif. Nah, selanjutnya adalah gunakan self-talk atau positif untuk mengendalikan pikiran dan juga emosi seperti yang dilakukan tadi saudari Miftah. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatkan keterampilan komunikasi. Latih cara mengekspresikan perasaan kalian dan juga kebutuhan dengan jenis yang dan juga asertif. Yang selanjutnya adalah praktikkan mendengarkan secara aktif dan empati saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah kembangkan keterampilan negosiasi atau resolusi konflik gitu. Terus yang selanjutnya adalah tingkatkan pemahaman dan juga empati. Pelajari tentang dampak dan juga perilaku agresif terhadap diri sendiri dan orang lain. Kembangkan rasa empati kalian itu dengan memahami perspektif dan juga perasaan orang lain. Terus selanjutnya adalah tetapkan tujuan dan juga strategi perilaku kalian. Nah, tentukan tujuan yang spesifik untuk mengurangi perilaku agresif. Susun strategi dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi dan sesuaikanlah strategi jika diperlukan. Nah, kalian itu harus melakukan hal-hal yang sudah Ibu lakukan, Ibu jelaskan tadi terkait tentang upaya menangani perilaku agresif. Oke, itulah tadi penjelasan Ibu terkait tentang perilaku agresif, yang dimana ada bentuk-bentuknya, ada faktor-faktornya, dan juga ada upaya untuk menangani perilaku agresif yang ada pada diri kalian. Nah, dari penjelasan Ibu ini yang tadi, Ibu mau bertanya dulu, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Saya Ibu. Oke, Nurul Amalia Salim. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya terkait perbedaan antara bullying dan juga perilaku agresif. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, perbedaan antara bullying dan juga perilaku agresif ini tuh berbeda. Kalau perilaku bullying itu dilakukan secara terus-menerus. Dia menyakiti orang itu secara terus-menerus dengan jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau perilaku agresif ini itu tidak menerus-menerus. Dia hanya pada saat itu saja, tapi itu juga termasuk merugikan orang lain gitu. Itu yang perbedaannya ya, Nurul Amalia Salim. Baik Ibu, dari penjelasan Ibu berarti kalau seumpama perilakunya Miftah dilakukan secara berulang-ulang karena tidak dapat mengontrol emosinya, termasuk perilaku bullying kan Ibu? Betul, kalau perilakunya itu terus-menerus itu dikarenakan dia tidak bisa mengontrol emosinya, dan itu bisa termasuk ke dalam bullying gitu. Kalau dalam jangka waktu yang panjang itu terus-menerus. Terima kasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada nih Bu, paham. Oke, itu
itulah tadi pemaparan materi yang sudah Ibu berikan tadi terkait tentang layanan kita hari ini. Nah, Ibu akan berikan kalian tugas LKPD, di mana tugas ini kalian isi sekarang. Ibu berikan kalian waktu 3 menit untuk mengisi LKPD ini sesuai dengan pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu bawakan tadi. Oke? Ibu. Oke. Oke, dikerjakan ya. Bu, ada pulpen sudah Bu. Oke, karena tidak ada pulpennya ada Ibu sediakan di sini. Kalian mau bisa pakai pinjam dulu ya. Ya Ibu. Oke, dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Bagaimana Adam? Sudah sampai nomor berapa? Belum ada Bu. Nggak ada pulpen Bu. Oke, ganti-gantian ya semuanya. Bu, selesai loh Bu. Oke, simpan dulu ya. Sudah Ibu. Oke, berikan temannya. Sudah Bu. Nanti kita pulpen kok lagi. Sudah di sana. Ih, kamu juga. Oke, semuanya dikumpul sekarang. Ibu. Oke, karena tadi sudah Ibu berikan tugas, Ibu mau minta satu orang dulu siapa yang mau menjelaskan jawaban dari LKPD-nya ini terkait tentang pengertiannya, terus bentuk-bentuknya, faktor-faktornya. Oke, kita. Saya Ibu. Oke, Nak Miftah, coba jelaskan. Iya Bu, jadi perilaku agresif itu merupakan perilaku ataupun tindakan dan juga perkataan yang tujuannya itu untuk menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Nah, perilaku agresif ini Bu biasa terjadi di kalangan pelajar, seperti perilaku agresif di
memperkuat dari kita. Jadi mereka itu biasa melakukan perilaku agresif. Nah, orang-orang juga itu biasa itu melakukan perilaku agresif karena ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu ibu bisa saja karena dari dirinya sendiri ataupun dari faktor lingkungannya. Dari dirinya sendiri itu ibu mungkin orangnya memang keras atau gampang terpancing emosinya, suka marah-marah. Kemudian dari faktor lingkungannya ibu bisa saja karena dia lihat di lingkungan keluarganya, di lingkungan pertemanannya di sekolah ataupun lingkungan pertemanannya di luar sekolah. Nah, untuk upayanya sendiri ibu bisa dilakukan dengan mengontrol diri, mengontrol emosi ataupun memperbaiki komunikasi dengan orang lain. Itu saja ibu. Oke, bagus. Beri aplaus dulu. Oke, itulah tadi penjelasan ulang dari saudari Mifta. Nah, kayaknya ini semua loyo-loyo semua. Nah, Kak, Ibu akan berikan ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya itu Ibu harap semua berdiri. Nah, Nah, Ibu harap semua berdiri. Selanjutnya Ibu berikan begini. Dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung. Oke, terus tepuk satu kali, terus bilang se, aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Oke, semua paham? Ibu, yang awalnya kelas sudah begini dan ada yang bilang satu sama. Ada. Nanti kalau misalnya Dan iya, begitu. ding 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 dan ding 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 ding. Aha aha. Kita oke deh. Pada paham semua? Oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding 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 dan ding 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 ding. Aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Oke, sudah semangat semua? Oke, duduk lagi. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan stick notes ini. Kalian harus menulis janji kalian untuk tidak melakukan perilaku agresif lagi. Setelah itu kalian bisa tempel ke tembok sebelah kanan Ibu. Oke? Semua nulis. Oke, Ibu beri waktu 1 menit ya. Ibu tidak ada mikrofon. Ibu ada pulpennya. Sebentar ya. Oke, bisa ditempel. dulu, dulu. Ya. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Oke, cepat ya. Namanya. Oke, pulpen tak bisa.
semuanya sudah melakukan oke. Ya, kayak tadi sudah semua ya. Sudah, Ibu. Lanjut ke sticky notes-nya ditempel di sebelah kanannya Ibu. Jadi, perilaku agresif ini adalah perilaku yang tidak baik. Oke. Nah, perilaku agresif ini itu perilaku kalian yang ketika kalian itu melakukan secara sadar untuk menyakiti orang lain secara verbal kah atau secara fisik. Nah, jadi karena mumpung waktunya juga sudah mendekati, Ibu ingin berterima kasih kepada kalian semua karena sudah mau mengikuti dengan sukarela mengikuti layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Ketika siapa tahu ada di antara kalian yang memang masih terjebak dalam perilaku agresif, kita bisa melakukan layanan berikutnya. Kalian bisa menghubungi Ibu dan bisa datang ke ruangan Ibu, ruangan Ibu BK. Sekali lagi Ibu mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kalian sudah sangat-sangat antusias dalam mengikuti layanan hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.